Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berlimpah rizki dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kembali lagi bersama channel Triana Era Vlogger, channel yang membahas tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Dan saat ini saya sedang berada di Pemakaman Umum Bergota, Kota Semarang. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pemakaman ini dan beberapa pemakaman tua yang terdapat di Pemakaman Umum Bergota, Kota Semarang ini. Dan nanti saya akan berkunjung ke makam seorang Taipan yang berasal dari Kota Semarang. Beliau bernama Bapak Tasripin. Mungkin sobat sejarah tidak asing dengan nama beliau. Beliau adalah seorang Taipan yang hidup pada awal abad ke-20 pada masa kolonial Belanda. Rumah beliau berada di sekitaran Kampung Jagalan, daerah Kampung Kulitan, Jagalan dan sekitarnya di sekitar Jalan MT Haryono, Kota Semarang. Dan saya akan sedikit bercerita tentang beliau dan saya kali ini akan mengunjungi makam beliau juga. Oke, saksikan terus video saya, jangan di skip. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Oke sobat sejarah, saat ini saya sedang berada di Pemakaman Umum daerah Bergota, Kota Semarang. Dan untuk video saya kali ini, saya akan mengunjungi beberapa makam tua, serta saya akan mampir ke makam seorang Taipan yang berasal dari Kota Semarang yang bernama Bapak Tasripin. Nanti saya akan sedikit bercerita tentang beliau. Dan sebelum saya lanjutkan video ini, di sini ada satu hal menarik yang saya temukan di Pemakaman Umum Bergota. Di depan saya ini ada satu bekeplas atau makam orang Belanda ya. Tapi dilihat dari nisannya, beliau adalah seorang pribumi yang kemungkinan merupakan istri dari seorang bangsa Eropa ya. Di sini tertulis Gewit en de Nach Gedachtenis van Vroue Sukinem. Vroue Sukinem. Beliau adalah seorang wanita bernama Sukinem. Yang kalau dilihat dari namanya, mungkin beliau adalah seorang pribumi yang menikah dengan orang bangsa Eropa ya. Di sini beliau meninggal pada 6 Desember 1929. Makamnya memang seperti makam pribumi pada umumnya, merupakan nisan pada era 1800-an. Nisannya batu begitu, berbentuk pipih dan ada sedikit guratan atau lambang bunga ya biasanya ya. Namun beliau ada di dalam sebuah mausoleum terbuka seperti ini. Saya tidak tahu beliau ini siapa, dan menurut saya adalah seorang yang istimewa. Kita bisa lihat dari makamnya, dia berbentuk mausoleum begitu. Dan tidak jauh dari makam Belanda seorang pribumi, di sana juga ada makam rumah gadang ya. Mungkin itu yang dimakamkan di sana adalah seorang yang berasal dari daerah Sumatera. Oke, kita lanjut menelusuri Pemakaman Umum Bergota ya. Oke sobat sejarah, kali ini saya sedang berada di salah satu komplek yang merupakan bagian dari Pemakaman Umum Bergota Semarang. Di sini saya ada di komplek dari Pemakaman Bergota Krajan ya. Bergota Krajan ini adalah menurut beberapa orang merupakan makam paling tua di komplek Pemakaman Bergota, Kota Semarang ini. Di sini banyak dimakamkan pejabat-pejabat penting
masa kerajaan Mataram Islam dan orang-orang penting masa kolonial Belanda yang berpengaruh pada pemerintah kolonial Belanda. Oke, sobat sejarah, saya ambil contoh makam di depan saya ini. Dilihat dari bentuk nisannya, beliau ini berasal dari masa kerajaan Demak ya. Di sini tertulis batu nisan dengan nama Johar Manik. Dan untuk model nisannya ini menggunakan nisan langgam dari kerajaan Demak. Dan seperti inilah ini beberapa contoh dari nisan-nisan sepuh yang berada di Kompleks Pemakaman Berkota Semarang. Oke sobat sejarah, selain dari beberapa tokoh penting dari pejabat pemerintahan masa kerajaan Mataram Islam dan masa kolonial Belanda, di sini juga dimakamkan banyak sekali yang mayoritas merupakan dahulu merupakan penduduk kota Semarang, baik penduduk asli maupun pendatang ya. Jadi di sini komplit dari masa kerajaan hingga masa kolonial sampai dengan sekarang itu masih digunakan sebagai pemakaman umum. Jadi bisa dibayangkan berapa ratus atau berapa juta jasad yang dimakamkan di sini. Dahulunya kompleks pemakaman Berkota ini juga merupakan pemakaman Bong Cina pada sekitaran awal abad ke-17 karena pernah ditemukan juga bongpai tertua di Gunung Brintik di daerah TPU Berkota ini dengan tarikh angka tahun 1669. Kebetulan saat itu yang menemukan juga teman sejarah saya bernama Om Pipo dan Mas Bram Luska, yang kemudian bongpai tersebut diamankan di daerah Pecinan sebagai bentuk bongpai tertua di kota Semarang. Dan satu lagi makam yang menarik sobat sejarah, kali ini saya akan mampir di satu buah makam. Ini yang membuat saya menarik adalah batu nisannya ini berupa kayu yang diukir begitu detail ya. Jadi saya mengagumi batu nisan ini. Kita bisa lihat di depan ini ada satu buah nisan yang terbuat dari kayu jati ya kemungkinan ya, dan ini merupakan makam suami istri seorang ini ya Kapitan Arab ya, seperti hanya kelompok pecinan yang oleh pemerintah kolonial Belanda itu diangkat beberapa orang diangkat sebagai kapitan untuk mengontrol komunitas Tionghoa di kota Semarang. Ini juga seperti halnya beliau, ini adalah seorang kapitan Arab yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bentuk controller dari komunitas ini ya Arab atau Koja yang berada di kota Semarang. Menurut informasi yang dimakamkan di sini adalah Kapitan Arab. Entah namanya siapa karena tidak ada inskrip di batu nisannya. Jadi informasi yang saya dapat cuman begitu. Di samping dari makam Kapitan Arab, di sini kita bisa melihat nisan-nisan lingga dan nisan pipih. Ini merupakan nisan-nisan ciri khas Pantura ya bagi agama Muslim. Dan bisa dipastikan bahwa ini merupakan komunitas Koja atau komunitas Arab yang saat itu berada di kota Semarang. Oke sobat sejarah, kali ini saya akan mengunjungi satu makam. Beliau adalah mantan Bupati Kota Semarang. Bupati nggih Pak? Bupati Kota Semarang. Bupati ke pinten nggih? Ke-9 Surah Hadi Menggolo 1 tak melebet
Ini makam beliau, Pangeran Adipati Semarang, Suro Adi Menggolo, bukan Hadi nggih, Adi nggih. Suro Adi Menggolo I, Bupati Semarang yang ke-9. Di makam Suro Adi Menggolo I, Bupati ke-9 Kota Semarang. Makamnya di sini. Dan kali ini saya ditemani Mas Yuli atau Pak Yuli ini. Oke, kita langsung aja ke bagian utara. Jadi nanti kita melihat satu buah komplek petilasan dari Ki Ageng Pandanaran yang konon di situ dulu adalah makam asli beliau yang kemudian dipindahkan ke daerah Mugas. Oke, sobat sejarah, informasi baru yang mungkin pertama kali saya tahu ya. Ternyata makam Ki Ageng Pandanaran yang di Mugas itu merupakan makam pindahan dari sini, dari komplek pemakaman Bergota yang kemudian dipindahkan ke daerah Mugas untuk mempermudah akses ya. Dan petilasan beliau nanti bisa kita kunjungi di sini. Oke, selanjutnya kita akan berkunjung ke makam Bapak Tasripin yang merupakan seorang Taipan yang berasal dari Semarang, yang rumah beliau berada di Kulitan, Jagalan, daerah Bubaan, atau sekarang Jalan MT Haryono. Ini komplek makam keluarga beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ini adalah komplek makam keluarga Tasripin. Beliau adalah seorang Taipan yang hidup pada awal abad ke-20. Ini dia makam beliau. Al-hadiniyah niyatus saleh fi ahlil kuburihi saibul wilayah bi barakati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada satu cerita unik ya. Ini tentang batu nisan Pak Tasripin ini. Saya pernah mendengar cerita dari penjaga makam ini bahwa makam Pak Tasripin ini dulu batu nisannya ini pernah hilang, dicuri orang. Kemudian tidak lama kemudian, selang beberapa hari, batu nisan ini kembali lagi ke sini. Ini salah satu cerita unik dari makam Bapak Tasripin, atau beliau dahulu hidup sebagai seorang Taipan dari kota Semarang. Konon kekayaan dari Taipan yang satu ini mencapai 45 juta gulden, yang saat itu ya, diberi satu penghargaan oleh Ratu Wilhelmina dari Belanda. Kemudian beliau sempat memiliki koin dengan gambar Ratu Wilhelmina dan kemudian dipajang di depan pintu rumahnya, sehingga banyak serdadu Belanda yang tidak berani masuk menginjakan kaki di rumah beliau. Ini salah satu cerita keunikan dari Bapak Tasripin, seorang Taipan yang berasal dari awal abad ke-20, yang tinggal di daerah Kampung Jagalan atau Kulitan di daerah Bubaan, yang saat ini merupakan seputaran dari jalan ini ya, MT Haryono Kota Semarang. Ini makam yang lainnya berbentuk seperti mahkota begitu. Entah ini makam siapa, istrinya atau siapa ya. Ini ya marmer ya sepertinya ya. Marmer putih begitu ya. Dan itu makam Bapak Tasripin. Di sini ada satu mausoleum terbuka yang saya bilang ya. Beberapa ornamen-ornamen di sini bisa kita lihat.
mungkin sangat mewah pada zamannya ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke Ki Ageng Pandanaran, petilasan beliau ya. Konon makam beliau dulu udah berada di daerah sini, dan pendaratan pertama beliau di kota Semarang itu di sini ya. Dan ini di depan kita ini adalah petilasan Ki Ageng Pandanaran, yang makamnya sebelum dipindahkan ke daerah Mugas ini, konon makamnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada pohon unik ya, pohon rantai namanya. Di sini banyak. Dan salah satunya di kota Semarang itu ada di Klenteng Sampokong. Niki Pak Yul. Niki Bekasnya. Oh, Bekasnya niki. Jadi bekas makamnya ini ya. Ini batu bata besar ya. Al-hadiniyah niyatun saleh fi kuburihi Ki Ageng Pandanaran wa sahibul wilayah bi barakati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makam ini atau petilasan ini adalah bekas dari makam Ki Ageng Pandanaran. Konon katanya begitu, menurut beberapa ini ya narasumber. Nah niko, niki apa Pak? Mungkin tempat Ini tempat istirahat nyata nih. Di sini ini juga ada petilasan beliau. Apa dulu mungkin di sini ada itu nih rumah ya? Ada pendoponya gitu ya? Kemungkinan dulu di sini ada pendoponya begitu ya. Jadi menurut informasi Pak Yuli ini tahun 1980-an gitu. Ini setelah kemerdekaan berarti ya 1980 atau 1880? 1980. 1980 itu makam Ki Ageng Pandanaran dipindah ke ini ya, Mugas gitu. Mungkin karena orang mau ziarah mungkin waktu itu mungkin tidak aman. Oh, untuk memudahkan akses mungkin ya. Tidak aman, akhirnya dipindah di sana. Oh, Karena dipindah. kalau dari pejabat-pejabat mau mengunjungi kan Aksesnya ben mudah. Iya. takut juga ya. Itu alasannya makam Ki Ageng Pandanaran dipindah di daerah Mugas. Terkenalnya pakai seji. Ini bata unik ya, bata unik masa Ki Ageng Pandanaran. Tebalnya kira-kira berapa senti Pak ya? Tebal ya? Tebal banget ini. Segini ya. Dua ros ya, tiga ya, hampir tiga ya. Satu gini. Satu jari gini. Tingginya tinggi banget ini. Besar banget. Ini, ada satu lagi yang unik di sekitar ya, petilasan Ki Ageng Pandanaran. Dulu kita menemukan satu batu andesit yang bertuliskan huruf Tionghoa ya. Konon bacanya itu Hu. Ini dia. Jadi ada satu yang unik lagi di sini. Saya menemukan batu dengan ukiran huruf Tionghoa. Di sini konon terbaca Hu. Ini merujuk pada sebuah suku yang berada dari daratan tinggi Tiongkok di sana. Dan batu ini terbuat dari batuan andesit utuh. Yang memang di sini dahulu adalah pemakaman Tionghoa yang berada di Bukit Bergota,
dan beberapa bongpai itu masih bisa kita temui di perbukitan Berkota ini. Oke, dan ini yang salah satu yang unik, batu nisan gede yang bentuknya saya favorit sekali. Ini sobat sejarah, satu nisan gede yang menurut saya bentuknya sangat bagus. Entah siapa yang dimakamkan dulu di sini. Dan nisan-nisan gede seperti ini banyak di ini ya, Teronggo ya, di pinggiran-pinggiran, karena memang dahulu makam beliau-beliau ini diganti dengan makam baru. No, mau wingi lah tegane yang dhisik ya. Oh, bongkar. Boleh. Jadi bongpai yang pernah ditemukan Om Pimpo itu sudah dibongkar ya. Mriki nggih? Boleh. Hilang. Apa mungkin nisane diamanke ya? Mungkin misalnya dibongkar iso. Jadi dulu di sini ya bongpai yang ditemukan Om Pimpo itu ya. Oh ini. Oh ini. Oh ini bekasnya ini. Nah, di sini dulu ada bongpai begitu yang ditemukan Om Pimpo Augusto ya. Tapi saat ini udah nggak ada ya, hilang ya. Kemungkinan dibongkar Pak ya. Kemungkinan maksudnya posisi ini manunya nggak ada, bombanya sudah ada. Oke, ini satu hal yang menarik lagi. Dulu waktu liputan Mas Budi Eka sama Om Yohan itu mendapati satu nisan yang dibuat anak tangga begitu ya. Di sebelah sini ya sepertinya ya. Coba kita lihat. Nisan tersebut nisan berlanggam Cirebonan. Tapi oleh warga sekitar itu dibuat pijakan anak tangga. Ini pakai dia Cirebonan nih, tapi eman-eman ya, dijepuk nggak bisa ya. Ini sepertinya apa ya, marmer ya, marmer gitu. Kurang tahu ini. Iki kayak ini loh Pak, sing batu hijau saka bongpai iki, biasanya bongpai batu hijau itu loh. Nek iki kena banyu ini warnanya hijau. Batu langka ini sebenarnya. Tuh. Oke, selanjutnya kita mampir di makam Pangeran Puger. Ini mungkin sesi terakhir video saya. Nanti saya akan closing di sini. Ini makam beliau Pangeran Puger ya. Melebet sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat sejarah, ini adalah makam Pangeran Puger. Beliau adalah seorang tokoh pada masa pergolakan kerajaan Mataram Islam ya.
yang kemudian lari di kota Semarang. Kemudian beliau dimakamkan di sini. Jadi ini batu asli, memang tidak dicat. Teksturnya kita bisa melihat ini ya, asli. Marmer Pak nggih? Jenis batu bintang. Batu bintang. Oh, batu lintang ya. Ya, batu lintang. Ya nek wong ngarani marmer. Nek orang desa biasanya bilangnya batu lintang biasanya. Nah, ini sangat besar sekali sepertinya. Batu asli. Al-hadiniyah niatus soleh fi kuburihi Pangeran Puger wa sahibul wilayah bi barakati al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Oke Sobat Sejarah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari Kompleks Pemakaman Umum Berkota Semarang. Bersama saya ini Pak Yuli. Beliau adalah penjaga makam di Komplek Makam Krajen Pak. Khusus Komplek Makam Krajen karena di Komplek Makam Krajen itu banyak terdapat makam-makam sepuh ya di situ. Banyak dimakamkan bupati dan orang-orang yang berpengaruh pada masa kolonial Belanda. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.